Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisana Yani dengan nomor NIM 1908102035 akan menjelaskan mengenai model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Di sini yang pertama ada model. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan penggambaran sistematika untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini ada beberapa macam-macam model pembelajaran. Yang pertama antara model pembelajaran inquiry, yaitu menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis. Yang kedua, model pembelajaran tekstual merupakan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori, adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Berikutnya model pembelajaran PyChem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran kuantum, kerangka perencanaan dalam pembelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Model pembelajaran kelas rangkap ini menekan pada dua hal utama, yakni yang pertama bergabungan kelas secara integratif dan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Berikutnya ada model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terlebih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, membuat kebijakan untuk memecah masalah. Berikutnya ada model pembelajaran tematik, merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah, diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekan para proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Model pembelajaran kooperatif atau kerangka konseptual, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berikutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Di sini ada beberapa strateginya. Yang pertama yaitu strategi langsung. Pada strategi ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Yang kedua, strategi tidak langsung. Ini umumnya diutamakan pada peserta didik, walaupun strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung dapat saling bergantung satu sama lain. Kemudian ada strategi pembelajaran interaktif, lebih menekan pada diskusi dan sharing antara guru dengan peserta didik. Berikutnya ada strategi pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk inisiatif dan tiap individu, kemudian kemandirian dan peningkatan diri. Berikutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis, yang teratur, yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Macam-macam metode model pembelajaran, yaitu pertama ada metode ceramah. Metode pengajar yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Yang kedua adalah metode diskusi, sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Berikutnya ada metode tanya jawab, biasanya dilakukan oleh guru dan siswa.
Metode ceramah plus metode ini sistem pembelajaran yang menggunakan lisan serta dikombinasikan dengan metode yang lainnya. Berikutnya ada metode demonstrasi, metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang diberikan gambaran yang nyata. Metode latihan atau drill, metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan. Kemudian ada metode perancangan, pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Metode percobaan, jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Berikutnya ada metode pembelajaran jigsaw, cara pembelajaran secara berkelompok. Metode pembelajaran yang satu ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Contextual teaching and learning, metode pembelajaran dengan tahapan menyesuaikan keadaan agar murid bisa tertarik untuk belajar kembali. Nah, pendekatan pembelajaran yaitu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melalui metode pembelajaran dengan cara cakupan teoritis tertentu. Nah, teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan atau mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang mahasiswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Nah, di sini ada perbedaan model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Perbedaan pendekatan pembelajaran pada intinya merupakan suatu tolak ukur yang sifatnya masih sama atau umum. Pada tahap selanjutnya ada strategi pembelajaran yang harus direncanakan oleh guru. Ada pula yang mencapai tujuan yang sesuai, sedangkan metode pembelajaran sudah termasuk ke penerapannya. Kemudian apa saja hubungan antara model, strategi, metode, dan pendekatan dan teknik pembelajaran? Di sini apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.